Malam sekitar pukul 23 WIB, tiba-tiba sang ibu terbangun dari tidurnya. Sang ibu melihat anak tidak ada di rumah. Dia pun cemas. Di malam itu ibunya keluar mencari perawannya yang bernama Risma. Sang ibu pun kewalahan karena umur yang kian sudah memasuki lebih dari setengah abad. Jalan pun tidak lagi seperti orang-orang biasa. Semua serba lemah. Dia capek keliling kampung terus. Hal ini terjadi bukan hanya sekali, hampir setiap malam. Sang ibu tidak bisa tidur karena khawatir anaknya menjadi orang yang gak benar. Singkat cerita, sang ibu minta tolong kepada anaknya yang bernama Ayu, agar Ayu sudi kiranya menerima Risma untuk tinggal bersama mereka. Ayu membawa Risma tinggal bersama meski telah menikah dengan Andi. Suami Ayu itu diminta menjaga Risma sebagai kakak ipar. Hal itu dilakukan karena selama ini Risma memiliki kebiasaan keluyuran jika malam hari, sehingga dititipkan agar dijaga, apalagi mereka sudah tidak memiliki ayah. Sebagai suami Ayu, Andi menerima dengan senang hati. Awalnya semua baik-baik saja. Andi selalu mengingatkan Risma sehingga keduanya saling akrab. Ayu begitu memahami melihat kedekatan mereka karena Risma mau mendengar kakak iparnya tersebut. Hanya saja kebiasaan Risma memakai baju seksi dan tipis selama di rumah memang belum berubah. Suatu malam Ayu terbangun dan dia seperti yang mendengar ada lelaki yang ngobrol. Sumber suara itu tepatnya di kamar Risma. Ayu mencoba keluar menuju kamar Risma. Kamar Risma terkunci. Ayu menggedor pintu kamar Risma. Gak berapa lama Risma pun membuka pintu. Gitu Ayu lihat ke dalam kamar, tidak ada siapa-siapa. Tapi anehnya jendela kamar tidak begitu tertutup rapat. Karena Ayu takut Risma tersinggung, Ayu hanya bilang bahwa jendela harus tetap dalam keadaan terkunci agar tidak masuk kucing atau binatang lainnya. Begitu Ayu keluar dari kamarnya Risma, gak beberapa lama nongol Andi dari pintu depan rumah yang katanya dia baru pulang dari nonton bola di rumah teman. Namun Ayu tidak begitu curiga. Suatu pagi ketika Ayu bersih-bersih di kamar mandi, ia menemukan kondang di kamar mandi, tepatnya di pojok dekat pintu kamar mandi. Satu harian Ayu penasaran karena melihat kondang tersebut. Di malam harinya dia kembali terbangun. Dia kembali mendengar suara lelaki, sumbernya dari kamar Risma. Akhirnya curiga lalu mengintip dari jendela kamar Risma yang tidak terkunci. Ketika diintip, hatinya hancur. Ternyata suaminya tidur bersama Risma, adik kandung sendiri. Atas kejadian tersebut, Ayu melaporkan semua kepada ibunya. Kemudian suami dan adiknya interogasi. Terjawablah sudah, ternyata kondang di kamar mandi adalah milik mereka, tanpa mengetahui jika ia tergoda dengan adikku. Karena selalu melihat adiknya berpakaian menggoda sehingga membuatnya jatuh hati, apalagi kamarnya berhadapan dengan kamar Andi beserta keluarga kecilnya. Itulah penyebab terjadinya perselingkuhan itu. Ayu dan keluarga hanya bisa menyesal peristiwa tersebut dan hanya bisa menangis. Andi juga menyesali hal ini dan dia bersikeras agar peristiwa ini tidak dibawa ke jalur hukum. Andi menangis di hadapan Ayu dan keluarga. Andi berharap semua akan baik-baik saja dan berjalan seperti biasanya.
Tapi Ayu tidak menerima semua ini. Andi memohon sujud di kaki Ayu agar Ayu menerima maaf darinya. Namun Ayu berpaling dari Andi dan berlari keluar rumah, meninggalkan mereka semua. Lalu Andi memohon dan sujud di kaki mertua, berharap ibu mertua membujuk Ayu agar peristiwa ini tidak usah dibawa ke jalur hukum. Namun ibu mertua pun menolak hal itu dan dia bersikeras bahwa peristiwa ini harus diselesaikan melalui jalur hukum. Akhirnya diselesaikan melalui jalur hukum dan keluarga bahagia yang selama ini diimpikan menjadi hancur. Ayu memutuskan cerai dan merawat anaknya sendiri. 5 tahun kemudian, sekian lama menjanda, alhamdulillah Ayu bertemu dengan jodohnya, yaitu seorang lajang yang kaya raya. Awal pertemuan mereka di salah satu pengajian rutin, dan tidak lama berkenalan mereka pun langsung menikah. Malam sekitar pukul 23 WIB, tiba-tiba sang ibu terbangun dari tidurnya. Sang ibu melihat anak tidak ada di rumah. Dia pun cemas. Di malam itu ibunya keluar mencari perawannya yang bernama Risma. Sang ibu pun kewalahan karena umur yang kian sudah memasuki lebih dari setengah abad. Jalan pun tidak lagi seperti orang-orang biasa. Semua serba lemah. Dia capek keliling kampung terus. Hal ini terjadi bukan hanya sekali, hampir setiap malam. Sang ibu tidak bisa tidur karena khawatir anaknya menjadi orang yang gak benar. Singkat cerita, sang ibu minta tolong kepada anaknya yang bernama Ayu agar Ayu sudi kiranya menerima Risma untuk tinggal bersama mereka. Ayu membawa Risma tinggal bersama meski telah menikah dengan Andi. Suami Ayu itu diminta menjaga Risma sebagai kakak ipar. Hal itu dilakukan karena selama ini Risma memiliki kebiasaan keluyuran jika malam hari, sehingga dititipkan agar dijaga, apalagi mereka sudah tidak memiliki ayah. Sebagai suami Ayu, Andi menerima dengan senang hati. Awalnya semua baik-baik saja. Andi selalu mengingatkan Risma sehingga keduanya saling akrab. Ayu begitu memahami melihat kedekatan mereka karena Risma mau mendengar kakak iparnya tersebut. Hanya saja kebiasaan Risma memakai baju seksi dan tipis selama di rumah memang belum berubah. Suatu malam Ayu terbangun dan dia seperti yang mendengar ada lelaki yang ngobrol. Sumber suara itu tepatnya di kamar Risma. Ayu mencoba keluar menuju kamar Risma. Kamar Risma terkunci. Ayu menggedor pintu kamar Risma. Gak berapa lama Risma pun membuka pintu. Gitu Ayu lihat ke dalam kamar, tidak ada siapa-siapa. Tapi anehnya jendela kamar tidak begitu tertutup rapat. Karena Ayu takut Risma tersinggung, Ayu hanya bilang bahwa jendela harus tetap dalam keadaan terkunci agar tidak masuk kucing atau binatang lainnya. Begitu Ayu keluar dari kamarnya Risma, gak beberapa lama nongol Andi dari pintu depan rumah yang katanya dia baru pulang dari nonton bola di rumah teman. Namun Ayu tidak begitu curiga. Suatu pagi ketika Ayu bersih-bersih di kamar mandi, ia menemukan kondang di kamar mandi, tepatnya di pojok dekat pintu kamar mandi. Satu harian Ayu penasaran karena melihat kondang tersebut. Di malam harinya dia kembali terbangun.
Dia kembali mendengar suara lelaki, sumbernya